ternyata PJJ yang katanya Menteri, Pak Menteri, Mas Menteri, Mas Nadiem itu katanya hanya loss learning, ternyata lebih dahsyat dari itu. Benar sekali. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, bagaimana kabar hari ini? Sehat bukan? Hari ini kita bertemu lagi di SDMT TV Channel. Kita akan melakukan bincang-bincang ya pada siang hari ini ditemani dengan Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo dan juga Bapak Psikolog yaitu Bapak Arif Budi MPSD Clean MD. Selamat siang Ustadz Imam. ya, selamat siang Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Pak Arif, selamat siang Pak Arif. Bagaimana kabarnya? Senang sekali, sehat dan luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, oke, Pak Arif, Ustadz Imam. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang ya tentang SDMT yang sudah mulai melakukan PTM. Ya, tentunya di sini ada perubahan ya dari yang awalnya PJJ, kemudian kita sudah mulai melaksanakan PTM. Nah, ini Ustadz Imam. Ketika ada perubahan dari PJJ ke PTM, tentunya ini kan tidak serta-merta hanya anak yang tadinya belajar melalui daring, kemudian anak-anak menjadi belajar di sekolah. Tidak serta-merta itu. Tentunya kita akan menemui berbagai hal seperti yang sudah ditemukan dari teman-teman ya, teman-teman ustadz-ustadzah di SDMT. Di sini ada beberapa temuan di lapangan seperti anak yang menjadi kurang disiplin, kemudian di sini ada anak yang menjadi kurang pede, kurang fokus juga ketika mengikuti pelajaran, dan juga ada beberapa anak yang mulai kecanduan game dan juga terpapar pornografi. Nah, ini tentunya hal-hal seperti ini itu kan menjadi sampah tersendiri ya ini ya bagi SDMT. Nah, ini bagaimana Ustadz Imam terkait hal tersebut? Mungkin bisa ditanggapi ya. Oke, saya sapa dulu Bapak Ibu sekalian pemirsa SDMT TV dan Pak Arif, psikolog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita ingin menyampaikan dulu ya kegembiraan dengan meredanya pandemi ini. Mungkin semoga sebentar lagi beralih kepada endemi, artinya sudah terkendali, dan kita juga bisa merasakan kegembiraan dalam wujud yang lebih konkret yaitu adanya PTM. Ya, kita sudah PTM. bisa menyelenggarakan PTM semenjak level 3 kemarin. Alhamdulillah Ponorogo sudah sampai level 1. Cuma ternyata PTM yang terjadi ini tidak semata-mata langsung terjadi PTM ya kita gembira, enggak. Banyak hal yang mungkin sudah kita prediksi dan kenyataannya memang setelah terjadi pun kita juga agak ketar-ketir juga ya. Ternyata PJJ yang katanya Menteri, Pak Menteri, Mas Menteri, Mas Nadiem itu katanya hanya loss learning, ternyata lebih dahsyat dari itu. Benar sekali. Jadi ketika anak di rumah itu ternyata yang mungkin yang kita pikirkan bagaimana dia belajar, tapi bagaimana dia bergaul ya, bagaimana dia yang seharusnya lingkungannya terkondisi, justru itu semuanya terlewatkan, artinya tidak terpantau gitu. Intinya gini ya, seperti yang Ustadzah bilang tadi kan, anak-anak kita udah kedapatan lah ya. Mungkin ini fenomena gunung es. Jadi ada yang terpapar itu tadi, naudzubillah sampai pornografi, juga kurang fokus sekali. Tadi kan mungkin maksudnya kurang fokus atau kurang pede tadi, bukti wujud konkretnya apa? Nyontek kan? Iya, nyontek, benar. Ya kan, sampai gitu ya. Ya Allah, itu kan artinya sudah sangat parah gitu. Tapi kan sekali lagi kita melihatnya dari sudut pandang kita melihat anak. Ya namanya anak itu kan cermin dari lingkungannya gitu. Jadi kita nggak boleh emosi. Kita harus menghadapi ini dengan tenang ya kan. Bagaimana kita menangani ini dengan sebijak-bijaknya tapi efektif gitu. Nah, terutama yang menjadi konsen kita yang tadi yang agak miris tadi ya. Terpapar apa itu? Kecanduan game dan juga terpapar pornografi. Nah, ini karena game sama pornografi itu rupanya garis linear ya. Iya, saling. Jadi ketika anak sudah intens di game ternyata larinya ke sana. Lah ini gini,
kita harus berangkat dulu ke pandangan pertama dulu, maksudnya ke perspektif awal dulu, bahwasanya mereka itu pada akhirnya akan tahu itu gitu. Cuma untuk saat ini mungkin belum waktunya gitu. Seandainya waktunya pun ada cara-cara mengenalkannya kan gitu. Jadi tidak serta-merta langsung kita nyoh gitu kan, nanti juga akan tahu gitu. Orang tua jangan sampai seperti itu juga kan. Kita harus sadari itu. Ini belum waktunya. Seandainya dikenalkan pun tentang hal-hal seperti itu harus ada cara-caranya, ada bimbingannya gitu. Tidak bisa dilepas begitu saja. Akhirnya kan maaf bisa busuk sebelum waktunya kan. Ya, benar sekali ya. Ya gitu ya, kasihan ya anak-anak kita kan. Lah apa langkah-langkah sekolah? Yang pertama tentunya ya ini konvensional tapi kita pikir itu efektif, yaitu mempersempit ruang gerak anak. Jadi kita akan menggandeng orang tua nih. Anak nanti di sekolah tidak boleh main HP, pegang HP. Kalau datang pegang HP langsung kita harus serahkan ke ustadz. Kalau memang tujuannya untuk komunikasi sama orang tua, nanti bisa manggil orang tua kan gitu. Padahal sekarang sudah nanti ada aplikasi satu pintu, itu bisa dihandle juga tuh. Pertama itu, yang kedua di rumah kita mohon nanti orang tua pengawasannya, ya kan? Pengawasannya yang ketat. Jadi harus sensitif. Kok jam-jam sekian anak selalu meluangkan waktu ini kemana gitu. Ngomongnya habis isyaan mau apa di masjid dulu ya, mau zikiran kan nggak mungkin anak-anak itu kan. Mau apa coba di masjid atau di mana, itu orang tua harus punya kepekaan. Harus dipanggil aja, artinya harus dipepet terus. Jadi kita pepet, ruang geraknya kita persempit, dan di sisi lain kita arahkan ke hal-hal produktif, belajarnya dan lain sebagainya itu. Jadi masih konvensional cara kita, anak dipepet itu. Insya Allah siapapun kalau orang dipepet itu insya Allah dia mau aneh-aneh itu juga mikir gitu. Itu harus tegas. Terus nanti kalau ada kasus-kasus, monggo orang tua kita mohon untuk kerjasama ya, bareng-bareng, jangan keburu protektif atau mungkin terlalu membela anak. Wah nggak mungkin anak saya gitu ya. Bareng-bareng mari kita periksa, kita cek secara valid bener nggak Geng Putra melakukan. Kalau melakukan terpapar dalam arti itu, ayo kita terbuka terus kita tangani bareng-bareng. Tidak ada kata terlambat ya, insya Allah bisa kita atasi itu. Terus yang berikutnya langkah sekolah adalah ini PTM sudah separuh jalan, artinya 3 kali masuk ya. Nah ini akan kita intensifkan, PTM-nya, dan 3 hari pun kita juga daring sudah kita hilangkan. Ya nanti apalagi PTM, memang ada kesengajaan kita untuk tidak daring, gitu ya. Memang banyak manfaatnya kita adalah daring itu pasti ada lah ya. Tapi untuk dalam tahap-tahap ini kita itu tadi ya. Kita daring kita hentikan dulu, jadi PTM aja. Itu tadi. Jadi ini salah satu langkah sekolah gitu ya, itu diantaranya adalah memaksimalkan PTM ya, dengan tidak ada daring sama sekali. Kemudian kita juga meminta kerjasama dengan orang tua. Jadi jika ada info apapun gitu, jika bisa kita saling komunikasikan demi kebaikan anak-anak kita, dan juga dengan cara mempersempit ruang gerak mereka dan diarahkan pada hal-hal positif ya, tentunya untuk mengurangi sampah-sampah yang muncul tadi ya. Jadi yang paling banyak temuan di lapangan dan juga laporan dari wali murid ini adalah anak-anak mulai kecanduan game, kemudian kurang fokus belajarnya, dan juga ada beberapa yang sudah mulai terpapar pornografi, ngaten ya. Nah, Pak Arif, bagaimana nih Pak Arif terkait dengan hal ini dan juga langkah-langkah yang ditempuh oleh SDMT menurut pandangan psikolog bagaimana? Iya, sebenarnya saya sapa dulu sahabat pemirsa SDMT TV dimanapun Anda berada, ayah bunda, baik itu wali murid SDMT yang kita cintai dan juga teman-teman di luar sana. Kita punya gerakan yang sama hari ini. Pada awal-awal pandemi kita heboh bagaimana memindahkan sekolah ke rumah. Benar kemudian sekali, akhirnya yang dulu support sistem adalah sekolah, kemudian orang tua yang menjadi domain utama dan sekolah jadi supportnya. Dan hari ini kita menyambut dengan sangat senang sekali, saya merinding ini ya Ustazah ya, karena ternyata kegembiraan yang kita ikutin dengan menyambut anak-anak kembali ke sekolah. Hari ini kita melihat bahwa anak-anak itu masih senang sekolah tapi belum siap sekolah. Iya betul. Mereka ya, Pak, sangat senang sekali sekolah tapi belum siap sekolah. Karena ada lost learning yang disampaikan oleh Ustadz Imam selaku Kepala SDMT yang selalu mengevaluasi apapun kegiatan yang ada di SDMT dengan sangat luar biasa. Nah,
Terus kemudian ketika kegembiraan kita ini tanpa sadar, kita sudah menyambut dengan senang hati anak-anak masuk sekolah dengan kegembiraan mereka, sebagaimana kegembiraan kita menyambut mereka. Tapi kita juga ternyata terkaget-kaget dengan kondisi hari ini, ternyata kita menghadapi sesuatu yang namanya tsunami kortisol. Jadi tsunami kortisol ini adalah sebuah hormon yang ada di sistem limbik manusia yang dengan terus-menerus mengeluarkan hormon kecemasan. Dan itu sangat luar biasa, sehingga yang muncul adalah sampah-sampah emosi yang kita tidak bisa mengolah sampah itu menjadi limbah yang produktif. Jadi mau tidak mau kita harus menghilangkan sampah yang ada emosi di dalam pikiran mereka menjadi dan menggantikan sesuatu yang baru. Jadi kita tahu, kita sudah bisa memperkirakan akan terjadi tsunami, gelombang yang begitu euforia dengan kita kembali ke PTM ya Ustazah ya. Iya, benar sekali. Kita sudah mempersiapkan itu, tapi kita tidak siap bahwa ternyata banjirnya terlalu besar untuk kita tangani. Iya. Sehingga artinya SDMT sendiri juga tidak akan sanggup jika sendiri. Demikian juga orang tua ketika melihat perilaku anak yang kemarin-kemarin juga tidak bisa sendiri. Yang kita lakukan adalah dengan bersama-sama bergandeng tangan, ayo kita legowo bahwa banjir ini terlalu besar, tsunami itu tidak sanggup kita olah sendiri, ayo sama-sama kita temukan jalan keluar. Dan SDMT mengambil sikap untuk melakukan PTM itu dalam rangka untuk mengurangi dampak kesehatan mental baik pada orang tua dan juga anak. Jadi kenapa SDMT itu kemudian yang tadinya sudah 3 kali dalam 1 minggu masuk, sekarang mengambil sikap untuk mewacanakan dan mempersiapkan segala perangkat untuk bisa masuk dalam 5 hari atau 6 hari di sekolah. Itu karena apa? Karena untuk menjaga kewarasan orang tua dan anak. Iya. Betul, Pak Arif. Iya, sangat Sing menarik waras nih. ngalah. Ngoten biasa saya. Iya, dalam rangka menjaga kewarasan, benar sekali dia. Jadi kewarasan Gitu, bagi Ustazah. orang tua dan juga bagi anak. Iya. Terus di satu sisi kan setelah kita menjaga kewarasan, kita harus mulai memikirkan dampak yang muncul yang dengan limbah-limbah sampah-sampah yang ada. Kita mulai berpikir ternyata anak yang ketika PJJ, orang tua yang tidak siap dengan kemampuannya untuk ngajar anak. Kemudian mereka memilih untuk membiarkan. Jadi ketika orang tua bekerja, mereka membelikan HP karena HP orang tua harus dibawa bekerja kan. Ya. Kemudian mereka membelikan HP khusus untuk anak belajar. Tetapi kan kita tahu bahwa anak itu belum mampu bertanggung jawab. Jadi yang memanajerin kan tetap kita sebagai orang tua dan guru. Iya. Nah, ketika manajer itu tidak melakukan pengawasan, yang terjadi keteledoran karena kita pikir lo kan sudah tak stimulus pakai HP Ustazah. Sudah tak telepon waktu-waktunya itu begini-begini Ustadz setiap jam 9 dan sebagainya. Tetapi kan kita lupa, kita itu membiarkan atau menstimulus. Jadi terkadang kita berpikir dengan membiarkan itu adalah bentuk stimulus kita. Tetapi sebenarnya ketika membiarkan, kita tidak ada hikmah apapun yang didapat. Karena anak akan merasa diabaikan dan dia bebas merdeka tanpa aturan. Ya. Nah, yang terjadi ketika mereka merdeka tanpa aturan itu, mereka akhirnya mengambil sikap bahwa apapun yang mereka lakukan benar karena tidak ada pengawasan. Terkait kedewasaan anak, memikirkan sesuatu dan memilah bahwa ini adalah sesuatu yang cocok untukku, ini adalah sesuatu yang tidak cocok untukku, adalah mereka tahu mana yang cocok dan tidak untuk dia, adalah tugas kita yang lebih dewasa untuk memahamkan itu. Tetapi itu kan tidak terjadi. Sampai akhirnya terjadi, saking semangatnya orang tua dampingin anak-anaknya di pembelajaran daring, sampai-sampai ketika ulangan di rumah, orang tua dengan sibuknya bagaimana caranya untuk menjawab soal anak-anaknya, hanya karena mereka berharap anak-anaknya mendapat nilai bagus dan menjadi kebanggaan buat mereka. Jadi artinya kenapa kita fenomena ketika mulai PTS anak-anak dengan sangat sigapnya mereka belajar cara mencontek, mereka belajar bagaimana melihat jawaban temannya, yang itu tidak pernah kita temukan di SDMT sebelum pandemi. Jadi artinya PJJ yang dari rumah itu sudah membuat budaya baru yang tidak baik untuk anak-anak. Orang tua yang kadang kita juga lihat kan kakinya orang tua dari belakang dudul anaknya, jawabannya ini. Atau mungkin dengan perilaku orang tua yang mereka merasa dikira kita tidak tahu, padahal kita semua mengevaluasi semua sikap, tindakan dan semuanya.
Itu uniknya orang tua. Dan akhirnya yang terjadi apa? Ketika orang tua ngajarin anak bagaimana bersikap tidak jujur, kemudian anak berdampak dibawa ke sekolah. Karena kenapa mereka dengan PD-nya nyontek dan sebagainya, sebagai mana fenomena yang kita lihat, Ustadz, itu karena orang yang mereka percaya, yaitu bapak ibunya, itu ngajarin memfasilitasi seperti itu. Sehingga mereka menganggap bahwa orang yang tak percaya aja begini, berarti kan aku boleh dong di sekolah melakukan hal yang sama. Kan begitu yang terjadi. Nah, itu yang yang terjadi hari ini. Jadi sebenarnya anak itu juga, mereka ketika BCJ kemudian di pressure, orang tua berupaya untuk mendapatkan nilai yang baik untuk anak-anaknya dengan cara yang itu, akhirnya anak pun melegalkan cara yang diajarkan orang tua di rumah untuk mendapatkan nilai yang bagus. Hanya karena pengen, karena dengan nilai yang bagus itulah anak merasa menjadi kebanggaan orang tua. Padahal di SMT kita itu kuat di karakternya, Islami seperti apa. Akademis itu menjadi sesuatu yang nanti bisa menguat pada anak setelah karakternya terbentuk. Karena apa yang jadi idola kita adalah Iqra, sampai Iqra 6 tuntas dulu, baru pahamin untuk mengejar bakat dan sebagainya. Seperti itu saja. Benar sekali. Jadi ini intinya kalau memang ada sesuatu yang kurang baik dalam diri anak, ini kita tidak hanya melarang ya, bukan hanya melarang, tetapi anak-anak di sini harus dipahamkan. Betul. Benar ya, harus Nah, dipahamkan. yang memahamkan itu adalah nanti orang tua dengan segala kerendahan hati kita kembali menyapa anak-anak mereka dan menyampaikan, "Nak, selama PJJ kemarin ibu seperti ini, cara ibu seperti ini, ngajarin kamu seperti ini, ngasih jawaban seperti ini, dan mendampingimu saat PJJ itu adalah perilaku yang salah, Nak. Maafkan ibu, maafkan bapak. Mulai sekarang apa yang disampaikan Ustadz sama Ustazah ikuti, Nak, karena itu adalah cara yang seharusnya kamu tempuh." Seperti itu ya. Jadi dengan ini kita ngobrol dengan broadcast seperti ini di SCMT TV, itu adalah cara kita meneriain orang tua, meneriain anak-anak, karena jalan yang mereka ambil saat ini sedang salah. Dalam rangka mengembalikan ke jalan yang benar ya Pak Arif. Kita teriak-teriak, ayo lewat broadcast, teriak-teriak lewat WhatsApp, dan apapun cara yang kita lakukan itu adalah cara optimal untuk kita bergandeng tangan kembali menyelesaikan semua hal yang kita tidak duga sampai hari ini. Begitu saja. Ya, terima kasih Pak Arif. Wah, ini nampaknya semakin menegangkan ya, menyenangkan tentunya ya Bapak Ibu di rumah ya. Oke, ini Satimam terkait dengan tadi penambahan PTM ya dalam rangka untuk kita mempersempit ruang gerak anak-anak supaya lebih terkontrol. Tadi Ustadz Imam menyampaikan bahwa kita langkahnya adalah menambah PTM. Nah, sedangkan ini di sekolah-sekolah lain kan masih ada kombinasi antara daring dan luring. Nah, ini bagaimana dengan SDMT sendiri Ustadz Imam? Gini saja ya, yang jelas kita tidak pernah mengatakan daring itu buruk atau apa ya. Tapi yang jelas karena konteksnya sekarang seperti itu, jadi kita lihat tadi ya paparan-paparan tadi seperti itu, maka untuk saat ini daring memang sebisa mungkin kita hindarkan. Karena itu kan mendekatkan anak akses ke sana kan. Ketika kita ngasih tugas daring ya kepada anak, mungkin di sela-sela hari yang dia nggak masuk mungkin ya, nanti di hari satu hari atau apa kan, Jumat Sabtu nanti kan rencananya masih selang-seling, yang 4 hari serentak, artinya sip-sipan. Jadi itu pun tetap nggak boleh daring, takutnya itu jadi celah. Artinya kita harus ngambil satu langkah dulu lah ya, pembatasan anak itu. Nah, terus kalau dari paparan Pak Arif tadi kita terinspirasi ini, artinya kita harus reorientasi lagi. Jadi seolah-olah anak itu kita anggap siswa baru semua. Reorientasi terhadap karakter, terhadap kejujuran, terhadap kedisiplinan, terhadap adab akhlak agama itu. Takutnya kan anak mengalami perubahan perspektif ya. Itu tadi yang dia pikir itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, sampai dia nggak malu meneriakkan hal-hal yang sebenarnya buat kita sudah lampu kuning ya, bahkan lampu merah kan. Kok anak-anak jadi kayak gini kan gitu. Itu kan perlu reorientasi. Dan nanti kita harus bergerak bersama wali kelas, guru-guru, wali murid ya. Kita harus adakan langkah-langkah yang selain simbolik juga yang agak ada inilah, bisa monumental, jadi bisa diingat itu loh. Oh, sekarang ada gerakan seperti ini di SDMT gitu. Coba kita pikirkan nanti teknisnya seperti apa. Jadi tidak serta-merta teknis ya, masuk PTM, daring dikurangi, bahkan
dihilangkan kalau perlu ya. Kita juga mulai bergerak di ranah pemikiran ya, pemikiran anak, perspektif anak itu harus kita refresh lah. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi tidak hanya langsung memasukkan anak, menghilangkan daring, tetapi ada hal-hal yang harus kita tanamkan lagi dari awal ya Tat ya. Ibaratnya dulu tanamannya itu sudah mulai layu, sekarang bagaimana kita mulai menyemaikan lagi seperti itu ya Tat ya. Nah, bagaimana Pak Arif terkait hal ini? Saya sepakat sekali ya, ini sesuatu yang sangat perlu menjadi pemikiran kita. Bahwa ketika sebelum pandemi, anak-anak dengan bibit yang unggul dari rumah masing-masing ditanam di sawah yang produktif, kemudian dipelihara dengan bagus, pupuk yang bagus, vaksin yang bagus. Akhirnya tumbuhlah jadi tumbuhan yang menyenangkan buat pandangan mata kita. Kemudian datanglah pandemi, padi yang tadinya sudah bagus harus dijebol dari sawah yang namanya CMT, ditanam dipaksa di polybag di rumah. Kan seperti itu. Iya. Terus kemudian ketika di polybagin kita merasa sudah memberikan pupuk, tapi kita lupa bahwa padi ketika sudah dijebol di tempat yang terpisah, mereka perlu pupuk yang berbeda pula untuk masing-masing tanaman. Dan itu tidak bisa disamakan. Dan akhirnya ketika padi itu sudah mulai rusak, kembalikan lagi ke tempat alaminya yang namanya SCMT, berarti tugas kita guru-guru, ustadz-ustadzah di sini sebagai petaninya, ayo kita kerja keras lagi. Kita mau menyemai bibit baru atau kita memelihara ini yang sudah rusak. Tapi akhirnya kita tetap akan memelihara itu yang rusak dan terus mengevaluasi untuk supaya padi itu bisa tumbuh optimal suatu saat nanti. Kan begitu ya Ustaz ya. Nah, makanya blended learning itu adalah sebuah pilihan antara anak online dan offline. Tetapi saya sepakat sekali untuk mengurangi dan menghilangkan ketidakmampuan kita mengawasin anak dengan kontrol HP-nya. Lebih baik daring dihilangkan. Mending anak online, kemudian ketika mereka Selasa, mungkin Senin masuk, Selasa dengan memberikan tugas yang mereka bisa lakukan di rumah secara manual. Oke, kemudian mereka masuk lagi menyetorkan hasil di mana mereka memang tidak offline itu, mereka tetap belajar dengan tugas yang kita berikan sebagai target-target capaian. Dengan artinya dengan HP itu kita bisa menghilangkan sesaat dampak yang kemarin ada karena kekurang pengawasan kita sebagai orang tua. Kan begitu saja. Nah, mending HP yang dulu sudah terlanjur dibelikan, alangkah baiknya bisa dititipkan ke sekolah sebagai bentuk penanggulangan bencana yang kita tidak bisa perkirakan lagi, ya kan? Bisa jadi ini akan muncul bencana gelombang kedua lagi. Ada badai lagi ya Pak ya. Jadi kita itu kalau misalkan kita itu selalu heboh dengan virus yang namanya COVID-19. Kan begitu. Tapi kita lupa bahwa ada virus yang mengerikan yang namanya virus mental anak. Virus fisik anak terganggu karena tidak pernah olahraga. Virus spiritual yang biasanya mereka sholat duha itu tidak terjadi di rumah selama PJJ. Terus kemudian virus yang lainnya agama mereka juga tidak bisa melakukan seperti itu. Belum lagi virus yang lainnya yang menyerang mental mereka. Kita heboh hanya untuk menjaga kesehatan fisik. Tapi kita tidak heboh ketika ada bencana yang mental yang terus-menerus tidak tampak, tapi berpengaruh yang luar biasa untuk generasi negeri ini. Itu kita lupa seperti itu. Karena saking hebohnya berita itu diperbesar ya. Tapi apapun itu kita ngambil hikmahnya aja. Nggih Pak Arif. Gitu. Jadi akhirnya yang terdampak, saya juga sampai kaget bahwa ada anak-anak yang terdampak pada terkait pornografi. Iya, benar sekali. Ketika mereka pegang HP tanpa sadar, situs-situs itu pasti akan mengajak mereka masuk. Dan ketika anak tidak ada aktivitas fisik, tidak ada aktivitas lain yang produktif, mau tidak mau, dan itu mereka merasa bahwa HP itu adalah memang HP mereka karena dibelikan oleh orang tua, mereka dengan bebasnya mengakses itu. Oke, masuk ke situs-situs itu, ikut ke grup WhatsApp yang tertentu yang mengarahkan mereka kemana. Dan ini karena apa? Karena kita tidak memberikan pemahaman mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Otak manusia di sistem limbik, mereka hanya mengikuti sesuatu yang mereka sukai. Respon pada anak adalah ngomong bahwa Pak Guru, Bu Guru, Ustadz, Ustazah, Mama, dan Papa tidak suka kamu masuk ke situs ini. Mama suka kalau kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena otak manusia itu akan lebih nyaman
kalau kita bilang tidak suka atau suka, nyaman atau tidak nyaman. Masalah pas atau tidak pas, masalah etis atau tidak etis, masalah sopan atau tidak, dan juga logik atau tidak, itu urusan nanti. Karena otak kita cuma memfilter tidak suka sama suka. Okay. Nah, itu harus kita pahamin untuk kembali bahwa anak umur 7 tahun kelas 1 SD, mereka punya tanggung jawab moral pada dirinya. Tugas kita dampingin dan membuat agenda yang kuat untuk mereka, sehingga yang terkait handphone, terkait media sosial yang mereka belum punya resiliensi atau ketahanan terhadap gempuran itu, tugas kita yang memberikan edukasi. Dan terutama pada anak kelas 4, 5, 6 yang hormonalnya sudah mulai masuk ke balik, biologisnya sudah mulai bergejolak, di mana mereka terkadang kan kita lupa. TK dia baik, SD kelas 1 baik, kelas 2 baik, 3 baik seperti kita harapkan. Tapi kalau kita melihat bahwa ada yang namanya segitiga, yang sisi ini adalah behavior, perilaku, yang sisi ini adalah emosi, dan ketika mereka TK, mereka menunjukkan behavior yang positif, perilaku yang positif seperti yang kita harapkan, tapi kita lupa bahwa ada emosi grundel mereka, tidak nyaman mereka, tapi kita lihat hanya perilakunya yang muncul, tapi tidak grundelnya. Nah, ini yang akhirnya berakibat fatal. Anak kelas 4, 5, 6 mulai memalukan orang tua dengan perilakunya. Itu adalah sebagai bentuk protes karena tidak mendapatkan perhatian penuh. Jadi mereka memilih memalukan orang tua. Jadi apakah mereka malu? Belum tentu. Tapi dengan memalukan orang tua, mereka mendapatkan perhatian lebih banyak. Oke. Karena apa? Otak kita bicara suka dan tidak suka. Seperti itu. Oke. Berarti bisa jadi dari sikap yang muncul dari anak-anak ini tadi adalah dalam rangka mencari perhatian orang tua, ya. Dan biasanya itu muncul pada saat mereka mulai menginjak kelas 4, 5, dan 6. Seperti itu ya Pak Arif. Mereka sudah capek pura-pura baik. Nah, pura-pura bahagia. Menceritakan kepada orang tua bahwa aku grundel loh, aku gak seneng loh. Tapi orang tua nganggep bahwa selama mereka melakukan itu seneng gitu loh. Itu yang terjadi seperti itu, dan itu masalah gitu loh. Gitu. Mungkin ada kiat-kiat atau tips Pak Arif, bagaimana cara orang tua bisa mengetahui bahwa pada anak usia kelas 1, 2, dan 3 ini yang notabene mereka tidak bisa mengungkapkan ya kegrundelannya itu tadi, akhirnya orang tua itu bisa lebih sedikit peka bahwa oh ternyata anakku melakukan hal ini tidak dengan senang hati, seperti itu. Ya, sebenarnya kan mudah sekali kalau kita bicara tentang anak-anak SD. Mereka kan berbicara untuk bagaimana mereka punya temperamen terbuka dan juga temperamen tertutup. Temperamen terbuka itu ketika mereka tidak nyaman, kemudian tantrum, itu adalah bentuk komunikasi yang kata-kata tidak bisa dipahami oleh kedua belah pihak, dan anak memilih tantrum. Dan itu lebih mudah bagi orang-orang sekitar, termasuk kita ustadz, ustazah, guru, dan orang tua. Karena apa? Terlihat jelas. Sudah sejelas itu pun terkadang orang tua masih mengabaikan, menganggap bahwa anak itu nanti bisa disetir dan sebagainya, kan begitu. Nah, tetapi satu sisi yang temperamen tertutup, anaknya padahal di sekolah dia dapat nilai 100, bagus. Kemudian karena dia temperamen tertutup, mereka happy aja. Ketika pulang mereka kan santai saja. Kemudian orang tuanya yang pulang dari kerja tanya, gimana nak tadi sekolah? Karena mereka temperamen tertutup dan flat wajahnya, dia ngomongnya apa? Biasa aja. Pada di dalam hatinya mereka pengen dipuji. Tetapi orang tua tidak tahu. Akhirnya apa? Mereka memilih aku wis berbuat baik tapi tidak pernah dapat pujian, tidak pernah mama ngomong kalau aku suka, aku melakukan ini. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka memilih untuk bersikap yang agresif, dalam tanda kutip itu yang negatif, hanya untuk menarik perhatian. Lihat aja, tak bales nanti. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul adalah perilaku yang memalukan orang tua. Ya kan gitu. Perilaku di sini kan beberapa anak kan mengalami satu perilaku yang memalukan. Padahal apakah mereka salah? Belum tentu mereka tahu salah. Yang mereka tahu adalah ini adalah mendapatkan perhatian baik teman, guru, dan sebagainya. Dan kadang kita lihat ada anak yang pucat pasi karena kesalahan mereka buat, karena mereka baru tahu setelah melakukan bahwa mereka salah. Iya, benar-benar sekali nih. Kita nggak bisa nyalahkan mereka, gitu loh, kan yang terjadi seperti itu. Cermin dari kita. Nah, sepakat sekali. Gitu. Itu lebih baik. Itu lebih konstruktif. Ketika kita istilahnya islah diri ya. Kita membetulkan diri itu lebih efektif daripada kita cari salah orang. Karena diri kita kan bisa kita kendalikan kan, diri kita bisa. Sepakat Ustaz. Jadi kalau kita naik pesawat,
Silakan ibu-ibu ketika mengalami Bapak Ibu penumpang yang terhormat, ketika mengalami pesawat turbulensi udara, silakan menggunakan masker oksigen sebelum Anda memasangkan untuk anak Anda. Sepakat ya? Iya. Jadi artinya kita harus ke diri kita dulu, baru menenangkan ke anak kita. Ke anak-anak. Seperti itu. Jadi itu hanya kepulan asap yang muncul dengan anak nonton pornografi, anak nyontek, anak ngomong kasar, anak dan sebagainya. Itu bagi dia ketika di rumah tidak dapatkan perhatian, tapi temennya respect kan? Itu yang mereka senengin. Tidak peduli lagi orang tuanya memperhatikan kalau enggak. Yang penting lingkungan bisa terima dia dengan ngomong kotor, dengan suka dengan ngomong jorok, dan itu mendapatkan perhatian. Nah, kembali lagi itu hanya kepulan asap yang kadang muncul di sana, padahal apinya tetap ada di dalam diri kita sebagai orang tua. Iya, benar. Berarti kalau dikonstruk ya, jadi sekolah orang tua nanti kan mempersempit gerak anak. Iya. Tapi di sisi lain empun ngantos eman-eman ngerangkul ya, memberikan apresiasi, memuji, mengusap-usap kepalanya, memeluk, memberikan perhatian apresiasi, lebih ya. kan. Jadi tidak serta-merta hanya istilahnya dilarang ini kan gitu. Padahal anak itu disentuh kepalanya ya, diusap, dipeluk, itu sudah senangnya kayak apa ya. Iya. Tadi hanya mengharapkan orang tuanya muji aja karena anak tantrum apa tadi namanya yang pasif ya. Iya, yang itu temperamen terbuka yang seperti itu, tertutup juga. Tertutup. Jadi sebenarnya kan kuncinya adalah perhatian orang tua. Karena bagi anak rasa trust, percaya Ustadz Percaya Imam, diri. itu tergantung bagaimana caregiver pertama dalam hidup anak siapa. Ketika anak nangis karena kedinginan, ibunya datang. Ketika anak kehausan, ibunya datang. Ketika anak perlu sesuatu, ayahnya datang untuk melindungi. Jadi sebenarnya yang mereka percaya adalah orang tua. Mereka tidak perlu orang lainnya. Selama orang yang dipercaya mencukupin. Tetapi ketika mereka merasa bahwa orang yang dipercaya tidak mencukupin, mereka mencari bonding ikatan untuk mempercayai orang-orang di luar sana. Makanya kepercayaan mereka yang tadinya full untuk orang tua bergeser manut ustadz sama ustazah lah. Orang tuanya akhirnya mengalami kebingungan karena nggak dikatek ke sama anak. Nah, ketika ustadz-ustazahnya AB karena PJJ kemarin nggak memperhatikan mereka, nggak bertatap muka secara langsung, mereka membondingkan emosi atau melakukan ikatan emosi dengan video porno, dengan YouTube, dengan yang lainnya. Adalah cara supaya apa? Dengan game. Supaya apa? Mereka mencari yang membuat mereka nyaman, melindungi mereka, dan punya komunitas yang namanya game. Game, ya, Yang benar sekali. Free Fire. Sampai nggak tahu kita. Ustazah malah paham nih, jangan-jangan main game juga. Oh enggak, sering ngobrol sama anak-anak. Oke, sepakat sekali. Nah, itu seperti itu Ustadz Imam. Oke, berarti dari Obrolan kita. Iya. menemui titik ya. Iya. Oke, tinggal meramu saja nanti. Yang jelas kasih sayang orang tua juga iya, guru juga iya. Jangan salah satu aja gitu, jangan guru saja gitu. Jadi iya, sepakat ya. Jadi sebenarnya ketika kesalahan apapun yang sudah kita fenomena seperti anak nyontek atau hal yang negatif lainnya sebagaimana yang kita bicarakan sebelum broadcast ini, itu memang mereka kesalahan mereka. Tapi karena itu terjadi karena kurang perhatian kita. Jadi artinya masalah itu selesai. Kita ajarin mereka untuk melakukan hal yang baik aja ke depan. Teriakan kita cukupin dengan segala pelukan yang kita punya. Seperti itu saja. Bismillah. Oke. Wah, bahasan siang hari ini rupanya sangat panas. Sangat panas ya, sesuai dengan cuaca pada hari ini. Iya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ternyata tidak serta-merta dengan PJJ dan PTM ini hanya perubahan pola belajar yang tadinya dilakukan di rumah, kemudian sekarang pindah di sekolah, kemudian anak masuk, tidak hanya seperti itu, tetapi ternyata banyak dampak-dampak yang ternyata juga berimbas ya dengan pola belajar anak, kemandirian dan juga tentang fokus dan lain sebagainya di sini ya. Dan ternyata untuk mengembalikan, menyemaikan lagi bibit-bibit yang tadinya sudah bagus kemudian terkena badai pandemi ini, untuk mengembalikan
ke hal yang baik lagi, itu ternyata butuh kerjasama yang luar biasa antara sekolah dan juga orang tua yang ada di rumah, agar kita bisa menumbuhkan atau kita bisa menciptakan iklim yang baik, iklim yang bagus untuk anak-anak kita supaya mereka kembali lagi ke dalam fitrahnya ya. Oke. Jadi seperti itu Ayah Bunda. Baik Bapak Ibu, inilah bincang-bincang kita hari ini ya tentang peralihan dari PJJ ke PTM yang tidak hanya sekedar belajarnya berpindah dari rumah ke sekolah, tetapi ternyata juga membawa dampak yang sangat luar biasa. Dan ada juga PR-PR ya bagi kita, baik guru maupun wali murid, untuk terus bekerja sama-sama memperbaiki diri ya, memperbaiki diri juga, memberikan kasih sayang yang sepenuhnya bagi anak-anak kita. Nah, sebelum acara kita tutup, monggo Ustadz Imam dan juga Pak Arif untuk memberikan closing statement. Oke Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa SDMT TV, tentang apa yang telah dibahas tadi, tentunya kita sudah bisa mengambil semacam kesimpulan ya. Dalam hal ini SDMT mengambil langkah yang simpel saja, artinya anak-anak itu kita mari sama-sama kita kawal, kita batasi geraknya, terus kita optimalkan PTM. Memang ada program blended learning, PTM luring daring, tapi kita pilih untuk murni PTM saja karena memang situasinya seperti ini. Mohon ini dipahami. Insya Allah dalam waktu dekat anak-anak akan kita tambah waktunya masuk, dan mari sama-sama dikawal ya putra putri kita. Insya Allah kita bisa melewati masa-masa ini. Oke, seperti itu. Terima kasih Ustadz Imam. Monggo Pak Arif bagaimana? Terima kasih Ustazah. Demikian juga para pemirsa SDMT TV dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang saat ini menjadi tidak bahagia, atau untuk Anda yang hari ini menjadi tidak baik-baik saja setelah mendengarkan paparan kita saat ini, mari kita sebagai orang tua dan guru melihat kembali apa tujuan kita menjadi orang tua untuk anak-anak dan tujuan kita menjadi guru untuk anak-anak kita. Terkadang kita harus kembali lagi menengok ke belakang terlalu jauh, atau terkadang kita menaruh harapan yang terlalu jauh ke depan, dan itu membuat kita lelah dalam kondisi seperti itu. Tapi apapun itu, kuatkan tujuan kita, dan apapun tujuan Anda bersama keluarga dan tujuan Anda bersama murid-murid, saya ucapkan selamat sampai tujuan apapun tujuan Anda. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Arif, terima kasih Ustadz Imam. Demikianlah Bapak Ibu, Ayah Bunda, Mama Papa yang ada di rumah ya. Ada satu kesimpulan di sini dari saya, bahwasanya kita sebagai guru dan juga orang tua jangan hanya berfokus pada kepulan asap yang ditimbulkan. Dalam hal ini adalah kenakalan-kenakalan anak-anak kita ya, tetapi kita harus fokus untuk mematikan apinya, atau kita mencari sumber masalah terbesarnya. Seperti itu, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arif dan juga oleh Ustadz Imam pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Ayah Bunda semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel SDMT TV ya. Dan apabila Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan apabila ada saran atau request tentang topik-topik yang ingin dibahas dalam podcast SDMT TV, bisa juga ditulis di kolom komentar. Seperti itu. Selamat siang. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.